Salam dalam kasih Kristus. Ibu saudara, tentu kita pernah mengalami ketika kita rela melakukan segala sesuatunya demi menunjukkan cinta, sayang, atau kasih kita kepada orang-orang yang memang menurut kita layak untuk menerimanya. Misalnya pada keluarga, gitu ya, pada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita, bahkan kepada opa-oma kita, kepada cucu-cucu kita, begitu ya. Kita terbiasa untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka tak jarang dengan cara yang ekstra, gitu ya, dengan cara yang luar biasa. Mungkin juga buat yang sedang menjalani hubungan spesial antar kekasih misalnya, atau ada yang sedang berupaya untuk mendapatkan pacar atau juga pasangan hidup, begitu ya. Ini pasti akan sangat akrab dengan hal ini. Berusaha melakukan sesuatu hal untuk menunjukkan, untuk membuktikan kasih kita kepada orang-orang ini. Dan tentunya kita pilih, begitu ya. Tidak ke semua orang kita rela untuk melakukan segala sesuatu, segala perbuatan, atau segala hal yang menunjukkan akan ungkapan kasih kita pada mereka. Misalnya, hampir tidak mungkin begitu ya, ada orang yang menunjukkan sesuatu dalam perwujudan kasihnya itu kepada orang-orang yang dia tidak sukai, yang dia tidak kenal. Bahkan katakanlah ya, yang membenci kita. Orang yang memusuhi kita. Apakah kita bersedia untuk memberikan sesuatu yang berharga bagi mereka, padahal jelas-jelas ya, mereka ini tidak menyukai kita. Ibu saudara, satu bagian firman Tuhan yang sudah sangat familiar untuk kita. Yohanes 3 ayat 16 ya, bahkan mungkin sebagian dari kita sangat hafal dan familiar dengan ayat ini. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu saudara, begitu besar makna keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga ia rela untuk memberikan nyawanya. Ya. Dan dalam konteks Allah Bapa di sorga, ia rela untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Padahal kalau kita mau melihat sejujurnya begitu ya, kita mungkin termasuk orang-orang yang layak untuk binasa dalam tanda kutip. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang kadang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi melalui bagian ini kita diingatkan, doa apapun yang kita lakukan, bahkan ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak layak di hadapan Tuhan, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kalau Tuhan saja sudah mencontohkan demikian, masa kita tidak mau berusaha untuk menunjukkan bahwa kita juga mau belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk mau tetap menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Walaupun kita ada di masa yang sangat sulit seperti saat ini. Mungkin sulit untuk kita menunjukkan kita tetap mengasihi Tuhan. Tidak mudah, tapi kita mau tunjukkan itu. Khususnya di masa-masa Prapaskah ini. Sehingga pada saatnya kita bisa menghayati, memaknai, dan kita siap untuk merasakan kasih Tuhan dan juga membagikan kasih itu kepada siapapun juga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatunya. Kami percaya Engkau senantiasa menyediakan yang terbaik bagi kami. Biarlah kami di masa Prapaskah ini, kami mau gunakan, manfaatkan untuk memaknai hidup kami, memaknai kasih Tuhan, memaknai apa yang selama ini kami lakukan, terlebih di tengah pandemi yang masih terjadi sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Bapak Roganda Sinambela. Tuhan Yesus memberkati.
dan hikmat.